Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Diduga lepas pengawasan orang tua, bocah tewas tenggelam saat berwisata di Pantai Cemara, Kecamatan Puger, Jember. Tangis histeris keluarga mengiringi saat korban dievakuasi dari pinggir pantai. Puluhan warga berkerumun usai tubuh Fahmi diangkat dari dalam air di kawasan Pantai Cemara, Kecamatan Puger, Jember, Selasa siang. Sementara tangis histeris keluarga pecah, tak kuasa menahan pilu melihat kondisi buah hatinya. Dibantu warga, petugas kemudian segera melarikan korban ke Puskesmas Puger, namun nyawanya tak tertolong. Bocah berusia 9 tahun, warga desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, ini sebelumnya berwisata ke Pantai Cemara bersama keluarganya. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, korban akhirnya tenggelam saat mandi di sekitar muara pantai. Ditemukan korban dalam kondisi lemas dan telah kita bantu penanganan dan juga membawa ke puskesmas. Namun pihak puskesmas menyatakan telah meninggal. Petugas sudah melarang seluruh pengunjung untuk mandi di kawasan muara dan sekitar pantai ini. Pasalnya selain dalam kondisi gelombang cukup tinggi, Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, pembunuhan wanita disertai mutilasi yang mayatnya ditemukan dalam koper terus diselidiki polisi. Tersangka Rohmat Trihartanto bahkan mengaku telah merencanakan akan membunuh dan memutilasi korban karena sakit hati dan cemburu. Usai membunuh, pelaku menjual mobil korban. Itu kok rencana mulai dino apa? Minggu jam piro? Sore. Ya Allah. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial terungkap jika tersangka pembunuhan dan mutilasi Rohmat Trihartanto berniat menghabisi nyawa Uswatun Hasanah, kekasihnya sejak Minggu 19 Januari 2025. Untuk melaksanakan aksinya, pelaku mengajak ketemuan di Terminal Gayatri Tulungagung dan menginap di hotel di Kediri. Di hotel itulah tersangka dengan keji menghabisi nyawa korban dan memotong bagian tubuh janda anak dua yang menjadi kekasihnya. Motifnya tersangka sakit hati dan cemburu. Iya, kenapa kok di hotel kok enggak lain tempat? Alasan ya, apa? Tujuannya tuh ke Kediri kan memang Ayo di hotel itu. Ayo biar enggak apa nek nang hotel itu kan aman. Iya. Hah? Biar apa? Biar aman kan. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama, korban ini sakit hati, ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19, pada saat pertemuan di hotel di Kediri, itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban, karena sebelumnya memang sudah ada chat-chatan melalui WhatsApp. Dari pemeriksaan juga terungkap setelah menghabisi korban, pelaku kemudian menjual mobil milik korban di Sidoarjo untuk dibelikan mobil bekas jenis sedan. Kini 2 mobil tersebut beserta 1 minibus lainnya yang digunakan untuk membuang mayat korban disita di Treskrim Polda Jawa Timur. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, saudara, potongan tubuh korban mutilasi dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Selasa petang. Kepala dan kaki korban dimakamkan dalam satu liang lahat dengan tubuh korban. Bagian kepala dan kaki korban mutilasi Uswatun Hasanah Selasa petang dimakamkan dalam satu liang lahat dengan tubuh korban lainnya yang sudah dimakamkan lebih dulu pada 24 Januari. Sesuai permintaan keluarga, warga harus kembali membongkar makam korban untuk menyatukan potongan tubuh korban dengan bagian yang lain agar bisa jadi satu liang lahat.
Pihak keluarga meminta polisi untuk mengusut tuntas pembunuhan keji ini dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Waktu sudah sore yang dulunya sudah dijamak soalnya itu. Jadi memang sudah disiapkan. Tapi tadi dari pihak keluarga ada yang ikut menyaksikan penguburannya, Pak? Ya ada. Jadi ini tadi prosesinya dibongkar kembali, Pak, ya, untuk disatukan itu, Pak. Potongan tubuh korban dimakamkan usai dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kediri. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, banjir lahar Gunung Semeru di Sungai Leprak, Candipuro, Lumajang kembali terjadi hingga menyebabkan 1 dusun terisolir. Selain itu, akibat banjir lahar juga membuat aktivitas penambangan pasir berhenti sementara. Banjir lahar Gunung Semeru ini terjadi di Sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Selasa petang. Banjir lahar terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan intensitas cukup tinggi hingga mengakibatkan material vulkanik berupa pasir dan batu terbawa arus banjir lahar. Akibat banjir lahar ini, ratusan warga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro terisolir karena akses jalan berada di Sungai Leprak. Kan rumah saya bukan di sini, di Sumberwulu sana. Oh, di Sumberwulu. Ya. Tadi dapat informasi ada getaran banjir? Dari supir-supir. Dari supir-supir. Ya. Berapa katanya amaknya? Katanya tadi 30. 30. Ya, Ini meskipun belum waktunya selesai nambang harus keluar ya? pulang dah. Kenapa memilih pulang? Ya kalau daripada nggak bisa lewat nanti. Oh gitu. Ya. Ya, sebaiknya jangan gegabah, soalnya airnya kan besar. Kalau orang yang nekat mungkin itu penduduk lokal. Nah, kalau saya kan bukan asli sini. Biasanya penduduk lokal itu kalau banjir seperti ini ada yang bantu dorong. Mas, kalau antar nekat harus lewat sini, Mas, ya? Loh iya, Nggak ada akses lain ini, Mas, ya? tidak ada akses lain. Banjir lahar terekam di seismograf Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dengan amplitudo maksimal hingga 30 mm. Selain banjir lahar, Gunung Semeru juga dilaporkan mengalami letusan erupsi hingga 9 kali dengan tinggi kolom abu antara 800 hingga 1000 meter. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, banjir menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun akibat hujan deras dan luapan sungai. Akibatnya ratusan rumah terendam, jembatan antar dusun ambrol, dan 1 ekor sapi hanyut terbawa air. Dusun Josaren, Desa Sugiwaras, Kabupaten Madiun, Selasa sore diterjang banjir bandang. Banjir yang datang dari luapan sungai desa setempat langsung merendam ratusan rumah warga. Tembok rumah dan perabotan rumah tangga hanyut. Bahkan 1 ekor sapi juga ikut hanyut ditelan derasnya air. Selain memporak-porandakan rumah, banjir juga merusak jembatan antar dusun. Akibatnya 10 keluarga saat ini terisolir. Ya mulanya kan hujan, terus dikabari saking derek iking Gemarang mriko, nek terus ini banjir pun seperes, terus saren kan siap-siap siaga, terus jam 3 kula medal ngusi riyen, toyone dereng dugi kula pun ngusi teng gereja. Nah niku setengah sekawan niku toyone pun dugi, nah terus niki griyane niku yoga kula ngertos keng mriko niku terus niku pun danten niku pun lemari 3 icat. Sapinya hilang 1. Terus? Masih 1 itu. Perabotannya? Perabotannya ini rusak nih. Yang belakang sudah nggak bisa, sudah besar, cuma orangnya terus keluar saja. Informasi dari aparat dusun, sudah sebanyak 135 rumah warga terendam banjir. Sekitar 10 kakak yang ada di RT 40 itu karena jembatan putus sampai saat ini terisolir. Nah, upan gimana Pak? Nanti? Untuk sementara ini ada akses tapi agak jauh lewat jembatan makam. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Madiun bersama para relawan kini sudah mulai mendirikan dapur umum di lokasi. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun.
Saudara, angin puting beliung menerjang kawasan pesisir selatan Pamekasan, Madura. Akibatnya 10 bangunan gudang penyimpanan garam porak-poranda. Rata-rata kerusakan parah terjadi pada bagian atap. Angin puting beliung menerjang kawasan pesisir pantai di Dusun Kotasek dan Dusun Mangunan, Desa Pademawu, Timur Pamekasan, Selasa sore. Angin kencang membuat warga yang sedang memancing dan para pekerja di gudang penyimpanan garam panik berhamburan. Akibatnya atap bangunan gudang penyimpanan garam porak-poranda. Material atap seperti asbes berhamburan disapu angin puting beliung. Setidaknya ada 10 bangunan gudang yang atapnya rusak parah akibat tersapu angin puting beliung yang berlangsung sekitar 10 menit tersebut. Terjadi bencana alam puting beliung yang mana menimpa gudang, kurang lebih 4 gudang milik Haji Amiril. Adapun TKP di Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu. Adapun kerusakan rata-rata tusuk kayu reng maupun asbes, kurang lebih 200 juta. Dan untuk korban manusia atau orang, alhamdulillah nihil. Langsung kami mendapat informasi, bergerak cepat bersama Babin Kamtibmas dan SPKT mendatangi TKP dan melakukan evakuasi bersama pemilik atau pengelola gudang milik Pak Haji Amiril. Akibat musibah ini kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan masih berupaya menyingkirkan material bangunan yang rusak. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Madura. Kita beralih ke informasi Imlek. Saudara, menyemarakan Hari Raya Imlek, pertunjukan seni barongsai ditampilkan di area stasiun Jember Rabu pagi. Tak hanya menjadi hiburan warga sekitar maupun pengguna jalan, para penumpang pun bisa menyaksikan atraksi ini dari dalam kereta. Ada pemandangan berbeda di stasiun Jember bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Sebuah pertunjukan seni barongsai dimainkan di pelataran stasiun. Tak hanya mengundang perhatian warga sekitar maupun pengguna jalan, pertunjukan ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi para calon penumpang yang hendak bepergian ke sejumlah kota. 3 barongsai dan liang-liong naga beratraksi sedemikian rupa dengan diiringi tabuhan khas. Para calon penumpang mengatakan atraksi barongsai ini bisa menjadi hiburan. Menarik sih, kan ini kayak keberagaman gitu jadinya, meskipun ini Imlek kan tradisinya Chinese, tapi yang ngerayain kan yang non-Chinese semua kayak gitu. Juga ikut bangga. Mbak sendiri udah pernah nggak ada barongsai main stasiun kayak gini? Enggak, ini pertama kali lihat sih, kan ini kebetulan hari Imlek juga, tapi aku harus pulang di sini ada lihat pertunjukan barongsai. Jadi soalnya lihatnya kalau di sekolah-sekolah aja. Seru ya? Iya ya. Menariknya lagi, para penumpang juga bisa melihat atraksi seni ini dari dalam kereta, sehingga menciptakan keseruan tersendiri. Atraksi barongsai sengaja digelar jajaran KAI Daop 9 sebagai hiburan sekaligus menyemarakan Tahun Baru Imlek. Memperingati Tahun Baru Imlek 2576, Daop 9 Jember mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama, kami hari ini ada barongsai di stasiun. Terus yang kedua, di stasiun teman-teman lihat ini juga ada menghias tematik terkait dengan Imlek, dan teman-teman frontliner kami juga menggunakan pakaian khas Tiongkok. Ini sebagai inovasi layanan kami Daop 9 untuk menghadirkan kebahagiaan untuk pelanggan-pelanggan kami di stasiun Jember. Selama libur panjang cuti bersama, ada sekitar 120.000 penumpang pengguna kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Saudara, arus balik penumpang di hari terakhir libur panjang didominasi penumpang yang turun di berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Hingga Rabu siang tercatat lebih dari 38.000 penumpang yang berangkat maupun turun memadati stasiun. Hari libur Tahun Baru Imlek menjadi hari terakhir di masa libur panjang dan cuti bersama kali ini. Kepadatan penumpang masih terjadi di berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Hari terakhir libur panjang, arus balik didominasi penumpang yang turun di sejumlah stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Hingga Rabu siang tercatat sebanyak 38.200 penumpang menggunakan transportasi kereta api. Dengan rincian 17.662 penumpang berangkat dan 20.538 penumpang turun. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Lukman Arif, kota tujuan favorit penumpang selama libur panjang diantaranya ke Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Jember, dan Banyuwangi. Sementara kereta favorit yang banyak dipilih penumpang diantaranya kereta Sancaka relasi Surabaya tujuan Yogyakarta dan Argo Wilis relasi Surabaya Bandung. Kepadatan masih terjadi di stasiun wilayah Daop 8 Surabaya tepat di hari libur Tahun Baru Imlek ini. Tercatat hari ini sebanyak 38.200 penumpang yang menggunakan moda kereta api di seluruh stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.662 pelanggan yang berangkat, sedangkan yang turun sebanyak 20.538 pelanggan. Setiap hari selama masa libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek ini, di Daop 8 Surabaya mengoperasikan 51 keberangkatan kereta api jarak jauh. Terdiri dari 46 kereta api jarak jauh reguler dan juga 5 kereta api tambahan yang beroperasi mulai hari Jumat tanggal 24 Januari kemarin hingga 29 Januari hari ini. Selama libur panjang mulai tanggal 24 hingga 29 Januari 2025 dioperasikan 46 kereta jarak jauh reguler dan 5 kereta tambahan. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.